Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Siaran live dari Parung, Kecamatan Parung ya, yaitu di Kampung Tajur, Desa Pemegarsari. Saya di kantor atau di ini Parung, Ojo Lalimat. Terima kasih yang sudah bergabung. Sekarang kita mau belajar sholat ya dari buku ini. Ya, kita belajar sholat ya. Sholat di halaman 4 ya. Sholat secara bahasa diartikan sebagai doa. Mengapa? Karena sholat itu mengandung banyak permohonan dari seorang hamba ya. Arti ini diperkuat oleh berbagai dalil, salah satunya berdasarkan firman Allah. Suratnya Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu surat kedua di dalam Al-Quran. Quran itu ada 114 surat. Surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah ayat 45 itu ada Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya mohonlah pertolongan kepada Allah, wasta'inu bis-sabri, dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini ada di halaman 4 di buku Memahami Arti dan Bacaan Sholat disertai zikir dan sholat sesudah sholat, karya Ustadz Sahal Fikri. Nah, itu tadi sholat secara bahasa itu artinya doa. Sekarang sholat secara istilah, apa itu? Ulama ittifaq, ulama itu bersepakat ya, bahwa sholat secara harfiah, secara istilah itu ibadah yang terdiri dari serangkaian perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir. Takbir itu Allahu Akbar itu, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukunnya yang ke kanan yang pertama, yang kiri nanti sunnah ya. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, serta dilakukan dengan niat, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu sholat menurut istilah, dijelaskan di halaman 5 ya di buku ini. Nah, kemudian kata Ustadz Sahal Fikri, sholat menempati posisi kedua dalam rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa sholat merupakan tiang agama Islam. As-sholatu imaduddin. Kita live streaming sambil nunggu ini ya, Allah kirimkan yang beli mie ayam, udah siap mie ayam yang 10.000 sama bakso, bukan bakso, bubur ayam ya. Kalau piscoknya sudah habis dan donat kentangnya sudah habis ya. Kita bagi ilmu sekarang lewat, nggak usah ngomongin politik ya, nggak usah komentar politik. Kita ngomongin sholat sekarang. Seseorang yang jadi Rasulullah itu mengatakan di hadis lain, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah terima kasih yang sudah gabung ya. Sholat itu Rasulullah pernah bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama ya. Seorang yang menjaga sholat 5 waktu, hakikatnya dia berusaha ya, agar meraih keselamatan diri sendiri di dunia dan di akhirat ya. Sebagai seorang mukmin, jangan sampai kita meremehkan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Wah, bahaya meninggalkan sholat itu ya. Dulu saya pernah dagang waktu masih di Ciputat. Sebelum lohor saya tutup warung saya jualan mie ayam dulu. Itu tahun 2006.
Waktu umur saya 45 tahun saya udah jual mie ayam sama nasi uduk, sama es buah, sama nyewa buku, sama jual pulsa gitu. Dulu itu mau lohor saya sudah nutup warung. Dulu ini cerita 20 tahun yang lalu. Tapi warung yang saya lewatin waktu saya menuju Masjid Istiqomah di Kampung Utan di Ciputat itu, ini cerita 20 tahun yang lalu, itu pada nggak tutup, masih buka, nungguin pembeli. Warung-warung itu ya kan, ada 5 atau 10 warung. Setelah pulang sholat lohor jamaah, mereka masih buka, pada nggak sholat itu, nggak ada juga yang beli gitu. Jadi mereka meremehkan sholat karena mencari dunia. Terima kasih yang sudah menyapa dan sudah bergabung, Rudi Sucipto ya. Jadi jangan meremehkan sholat. Ali bin Abi Thalib berkata, ucapan terakhir Rasulullah, ini kata Ali. Ali itu ponakannya. Dia dinikahkan oleh Rasulullah dengan Fatimah. Fatimah itu istri, anak dari Rasulullah. Nanti Fatimah setelah membina rumah tangga 10 tahun bersama Ali, itu wafat dalam usia 28 tahun. Jadi hati-hati ya. Rasulullah sendiri tidak bisa menahan maut untuk putrinya Fatimah. Wafat di bawah 30 tahun Fatimah. Jadi waktu itu dinikah dengan Ali karena Ali mengikuti jejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau Rasulullah hijrah itu bertiga dengan Abu Bakar dan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid, tukang onta non muslim, tukang onta, dari Mekah dan Madinah ke Yathrib waktu itu. Yathrib kemudian diubah oleh Rasulullah menjadi kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota peradaban yang bercahaya. Nah, 7 hari 7 malam hijrah untuk mempertahankan Islam, mempertahankan dakwah Islam, pakai onta 7 hari. Nah, Ali nggak punya uang, menyusul dia dari Mekah ke Madinah karena ingin hijrah karena keimanannya, dan dia jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Itu jauhnya kira-kira dari Parung ke Semarang atau dari Jakarta ke Semarang. Jalan kaki 14 hari, 2 minggu. Ali bin Abi Thalib yang waktu itu usianya 20 tahun atau 21 tahun jalan kaki, lamanya 14 hari. Nah, setibanya di Madinah, Ali kemudian dinikahkan. Memang anak muda ini, si Ali ini sahabat Rasulullah yang masuk Islam, remaja pertama masuk Islam ada Ali ketika usia 10 tahun ya. Hijrah dan dinikahkan oleh Rasulullah dengan anaknya, dengan putrinya Fatimah. Ali dinikahkan atau Rasulullah menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali yang baru saja hijrah ya. YouTuber tertua di semesta baru hijrah ya. Jadi luar biasa Ali itu ya, hijrah, meniti jalan sunnah, jalan dakwah dengan kaki yang dia miliki, dengan semangat, dengan tauhid di dada yang dia miliki. Dia hijrah karena keimanannya dengan berjalan kaki sejauh 400 km selama 14 hari. Nah, setelah membina rumah tangga dengan Fatimah itu wafatlah, dan Ali kemudian berkata di sini, kata Ali bin Abi Thalib, ucapan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kerjakan sholat dan takutlah kalian kepada Allah atas hak-hak hamba sahaya kalian.
Hadis riwayat Abu Daud nomor 4486, ada di halaman 5 ya. Saya hanya membacakan buku ini ya untuk merefresh ya, menyegarkan tentang memahami arti dan bacaan sholat dari buku karya Ustadz Al-Fikri. Saya nggak jualan buku ini, saya lagi di blok ini. Seluruh keranjang kuningnya hilang secara permanen ya, gara-gara banyak melakukan pelanggaran waktu live. Betulan jadi dakwanya saya nggak ada motivasi cari uang. Dulu pesantren Jolali sebagai youtuber, setelah 5 tahun dapat gajian, akhirnya gara-gara serangan saya membahas tentang perjuangan Palestina, termasuk tokoh-tokohnya Abu Ubaidah dan lain-lain itu, tentang Palestina, membela Palestina lewat YouTube pesantren Jolali, kemudian oleh si Yahudi Amerika yang punya yang punya YouTube itu, akun saya diblok secara permanen. Jadi setelah diblok ya nggak bisa dapat duit lagi per bulan, nggak ada gajiannya. Dulu gajian pertama 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu waktu sebagai tukang donat, gajian sebagai YouTuber adalah 2.600.000 itu. Kalau jualan donat harus jual 2.600 donat. Padahal setiap hari saya jualan hanya 80 atau 90 dari jam 6 sampai jam 9 ya, masih di Benar dekat kali itu, di dekat pos jaga. Terus gajian kedua sebagai YouTuber itu karena waktu itu saya ngeblok Prabowo saat bertarung di Pilpres 2019 awal itu kan. Kemudian gajian saya sebagai YouTuber karena saya rajin upload waktu itu gajian saya itu, ini cerita masa lalu ya. Maklum sebagai lansia umur 65 senangnya cerita masa lalu kan orang tua. Itu gajian kedua 21,5 juta. Di YouTube itu ada gajian. Saya baru tahu. Akhirnya 21,5 juta saya belikan laptop 2 untuk anak saya masing-masing, 7 juta, 14 juta kan. Yang 7 juta saya kasihin untuk istri, kasihan. Gak perlu pegang duit banyak. 7 juta. Bulan ketiga tahun 2019 ini cerita dulu ya. Itu terus sedikit jadi 19,5 juta. Itu setiap bulan 5 tahun saya dapat gajian. Terus gara serangan badai Al-Aqsa kemarin, kemudian saya membela Palestina, maksudnya mengupload berita-berita tentang Palestina, tokoh-tokohnya akhirnya diblok. Diblok secara permanen, jadi nggak bisa dapat duit sampai sekarang, sejak Desember tahun 2025. Nah kemudian saya hijrah ke TikTok, ceritanya mau jadi afiliator. Pengen GMV-nya 10 miliar. Tapi kemarin diblok secara permanen, dibatasi akunnya. Jadi seluruh keranjang kuning jualan saya sekarang hilang. Ya nyawanya masih nggak hilang ya, masih biasa ya. Di dunia itu fana ya. Yang nggak fana itu yang sholat nanti bisa kebawa terus sampai akhirat. Ini tapi jangan bilang-bilang kalau saya udah nggak punya gajian di YouTube dan YouTube saya akun saya di Ojolali Mart di TikTok ini udah nggak bisa menghasilkan ya. Tapi kita masih bisa siaran live ya, baik di pesantren Jolali maupun di TikTok ini ya. Nah kita tetap pakai untuk dakwah ya. Sekarang ngurusin sholat. Oke. Udah ya, jadi kata Ali bin Abi Thalib, ucapan terakhir Rasulullah adalah kerjakan sholat dan takutlah, bertakwalah kepada Allah atas hak-hak hamba sahaya kalian. Ini riwayat Abu Daud ya, hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang halaman ke-6 ya dari buku ini ya, memahami arti dan bacaan sholat. Kalau mau beli buku ini ada di akun saya yang lain di TikTok, namanya, kalau ini kan Ojolali Mart yang saya live ini yang sudah diblok. Kalau mau beli langsung aja ke ini Yudi Pramuko, akun TikTok saya ada 2 akun TikTok. Nanti mau bikin 5 lagi, kalau diblok ada cadangannya. Hikmah sholat halaman 6. 1. Hikmah sholat itu memberi ketenangan buat jiwa ya. Jadi kalau
Anda semua, kalau kamu semua, kalau bapak ibu adik semua itu sedih, itu sholat ya. Kalau lagi marah, sholat ya. Lagi punya utang, sholat. Lagi banyak masalah, sholat ya. Lagi berantem sama pasangan hidup, sholat ya. Lagi diputusin sama pacar, sholat ya. Nanti hati kita jadi tenang ya. Itulah hikmah sholat ya. Sholat ini betul-betul luar biasa. Saya ngalami dan saya merasakan nikmatnya sholat. Sholat adalah sarana mengingat Allah ya. Dengan mengingatnya hati manusia menjadi tenang. Itu ada dalilnya di surat Ar-Ra'du ayatnya 28. Surat Ar-Ra'du itu surat keberapa ya? Penonton bisa jawab nggak? Surat Ar-Ra'du, Ar-Ra'd. Surat ke-10 itu kalau tidak salah surat Yunus. 11 itu apa ya? 12 Yusuf. Surat ke Ra'du itu surat ke 13 ayat 28. Makasih ya yang sudah bergabung. Kalau ngundang berarti nanti ada percakapan ya. Saya pengen baca dulu ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan selalu tenang, selalu tentram. Gak ada obat lain untuk menjadi tenang, menjadi tentram. Hati itu bukan healing ke tepi pantai atau ke puncak atau ke tempat-tempat wisata, tapi ambillah air wudhu, sholatnya, insya Allah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya ada di toko ya, di tempat jualan Ojo Lali Mart, jualan mie ayam ya, dan juga lagi jualan yang dekat-dekat mau merapat, silakan mie ayam dan bubur ayam. Semuanya 10.000 ya. Semurnya bikinan saya sendiri ya. Yang racik saya sendiri ya. Bubur ayam yang ngaduk saya sendiri, yang bikin semur istri, tapi kadang-kadang saya sendiri ya. Oke, Nih Rahmawati, terima kasih. Kemudian jadi kalau sholat itu membuat hati kita tenang ya. Pengen hati tenang, jangan ngobrol sama orang. Orang tuh punya masalah masing-masing. Kita nyari ketenangan dengan curhat ke orang, lah tambah susah. Orang itu ada masalah, kita ngadu ke Allah ya itu. Kita ngadu ke Allah. Kedua, ya, hikmahnya sholat selain memberi ketenangan jiwa adalah mencegah mukmin dari perbuatan mungkar. Tercegah ya, karena kita selalu menjaga diri, berhubungan baik dengan Allah. Mau berbuat mungkar, mau berbuat maksiat itu jadi ingat kita, wah, udah kita jaga tiap hari, kita berbuat dosa. Jadi mikir ya. Jadi mencegah sholat itu, karena kita sholat wudunya terjaga dan sholatnya terjaga, agak sukar kita berbuat dosa ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya itu di surat Al-Ankabut ya. Al-Ankabut itu surat yang ke-29 ya. Di sini ayatnya ke-45, tapi nggak ada nomor angka suratnya. Bacalah ya Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, dan tegakkanlah sholat. Wa aqimis sholah. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan sungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat itu
akbar, lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui, wallahu ya'lamu, Allah mengetahui, ya'lamu ma tasnaun, apa saja yang kamu kerjakan. Ini dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ya. Ayatnya ayat 45. Jadi hikmah sholat: 1. Memberi ketenangan jiwa. 2. Mencegah mukmin dari perbuatan mungkar. Ini di buku ini ya. Memahami arti bacaan sholat. Kemudian yang ketiga, menjadikan seorang mukmin sebagai pribadi yang tangguh. Al-Ma'arij ayatnya 19-23. Al-Ma'arij itu surat keberapa ya? Pokoknya dia di juz 29 ya. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazu'a wa idza masahu khairu manu'an illa musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan kikir. Ya seperti saya itu, suka ngeluh dan pelit. Apabila ditimpa keburukan, apabila manusia itu ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, ngeluh dia. Jika ia mendapat kebaikan, banyak harta, ia kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat yang selalu setia, mengerjakan sholatnya daimun, didawamkan, diteruskan ya. Kata Rasulullah, pekerjaan yang paling dicintai Allah ialah adwamuha, yang dikerjakan terus menerus, wa in qala, meskipun sedikit ya. Di sini ada kata daimun, alladzina hum ala salatihim daimun ya. Dan selalu setia mengerjakan sholatnya terus menerus ya, daim. Jadi kalau ada orang namanya daim di sini, dulu katanya ada namanya Pak Daim. Kemana dia, nggak ada sekarang Pak Daim. Berarti orang selalu mengerjakan kebaikan terus menerus, kira-kira gitu maksudnya, maunya ya. Sekarang halaman ke-8, manfaat sholat bagi kesehatan. 1. Memperlancar peredaran darah, mengurangi sakit pinggang, membantu melancarkan pencernaan, memperlancar aliran darah ke otak, menjaga keseimbangan tubuh, meningkatkan kemampuan otak. Posisi sujud akan membuat aliran darah ke otak menjadi lancar. Aliran darah ke otak membawa dampak positif bagi perkembangan memori, konsentrasi, dan kognitif lainnya. Jadi manfaat sholat bagi kesehatan, salah satu nomor 5, menjaga keseimbangan tubuh, katanya di sini. Terima kasih yang sudah bergabung. Thank you very much for your visiting to my room. Aku ngapalin bahasa Inggris itu 3 bulan kayak gitu ya. Terima kasih atas kunjungan Anda ke ruang saya. Putra Rento sudah bergabung. Keseimbangan tubuh adalah faktor penting bagi manusia. Kita bisa stabil dalam bergerak dan pindah posisi jika sistem keseimbangan tubuh dalam keadaan baik. Gerakan sholat berulang-ulang seperti berdiri, tegak, ruku, dan sujud mampu menjaga bahkan meningkatkan kemampuan keseimbangan tubuh. Ini manfaat sholat bagi kesehatan ya. Yang kelima, yang keempat, kita terima kasih ya yang sudah mengunjungi. Keempat, memperlancar aliran darah ke otak. Posisi sujud saat sholat akan membuat posisi kepala berada lebih rendah dibandingkan dengan jantung, maka otomatis darah akan lebih lancar sampai di otak. Aliran darah ke otak yang lancar bermanfaat untuk mengurangi sakit kepala, tekanan darah tinggi, dan juga pendarahan otaknya. Kemudian yang ketiga, manfaat sholat bagi kesehatan. Yang ketiga, membantu melancarkan pencernaan. Saat bangun dari ruku itu i'tidal. Organ pencernaan manusia mengalami kontraksi dan relaksasi. Gerakan ini membantu memperlancar risiko sakit perut dan diare. Yang kedua, manfaat sholat bagi kesehatan, halaman 8 dari buku ini ya. Buku memahami arti bacaan sholat. Posisi ruku yang membungkuk akan
merenggangkan otot paraspinal sehingga ruku dengan benar, dan tumakninah akan mengurangi risiko sakit pinggang. Pertama, manfaat sholat bagi kesehatan: memperlancar peredaran darah. Gerakan mengangkat tangan dalam takbiratul ihram akan memperlancar peredaran darah. Darah membawa banyak nutrisi dan oksigen yang memberi banyak manfaat bagi tubuh manusia. Wah, 3 anak gadis naik motor, dempet-dempetan, ketawa-ketawa pada pakai jilbab. Ya, silakan yang di daerah Pemagarsari, Tajur, yang mau minat mie ayam silakan datang ya. Saya siap melayani Anda. Dan juga bubur ayam. Ya, betul, buat orang yang sakit ya. Terima kasih Zuki. Apa ini? Smilez. Bahasanya keren. Mama Nengkus. Sekarang halaman ke-9 ya. Khusyuk dalam sholat. Khusyuk. Dia bahas dulu tentang khusyuk ya. Ada keterangan penting di sini. Apa itu khusyuk? Halaman 10 ya. Dari buku Memahami Arti dan Bacaan Sholat disertai zikir dan doa setelah sholat. Buku ini murah ya. Kalau mau dibeli silakan diklik, jangan di sini. Kalau di blog semua. Di akun saya dibatasi secara permanen. Gak ada keranjang kuning, hilang semua. Pindah sekarang ke akun yang pertama sebenarnya, yaitu Yudi Pramuko. Kalau ini kan jual 5 karung Yudi Pramuko. Di situ khusus nanti ini Quran dan snack. Ininya niche-nya, kategorinya. Khusyuk, apa itu khusyuk? Khusyuk menurut Ustadz ini, khusyuk adalah keadaan seseorang dengan menghadirkan hati dan pikirannya dalam setiap gerakan dan bacaan sholat. Khusyuk adalah hal penting dalam pelaksanaan sholat. Khusyuk apa? Khusyuk adalah keadaan seseorang dengan menghadirkan hati dan pikirannya dalam setiap gerakan dan bacaan sholat. Jadi bacaan sholatnya kita harus paham ya. Kata Imam Al-Ghazali, waktu membaca misal Allahu Akbar, itu kita terjemahkan dalam hati, ya Allah Maha Besar. Jadi kita harus tahu setiap potong, setiap kata dari bacaan sholat yang nanti akan kita pelajari di sini. Khusyuk adalah hal penting dalam pelaksanaan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang yang qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Kan gitu ya. Di sini nggak ada terjemahnya, nggak ada Arab ya ini, hanya terjemahan. Al-Mu'min ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa salah satu sifat seorang mukmin yang beruntung adalah mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflaha, sungguh beruntung. Qad aflaha, qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un ya. Apakah khusyuk itu wajib? Ustadz Sahal Fikri bertanya ya, apakah khusyuk itu wajib? Dijawab oleh pengarang buku ini, sebenarnya tidak wajib. Khusyuk itu sebenarnya tidak wajib. Terima kasih ya. Nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Undang 5 untuk mengadakan sesi khusus. Raja Sawer siapa? Udah tak sapa. Seorang yang sholat tanpa khusyuk tetap sah katanya. Namun pahala dan keutamaan yang didapat beda dengan orang yang khusyuk dengan yang tidak. Kenyataannya khusyuk memang bukan perkara mudah bagi kita.
Seringkali kita sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Hasil banyak keutamaan dan dampak positif. Sholat belum kita raih dengan sempurna karena nggak khusyuk tadi. Padahal ada banyak faedah dari khusyuk dalam sholat. Apa faedah khusyuk itu? 1, halaman 11 di buku ini ya, memahami arti dan bacaan sholat. 1. Seorang mukmin yang menghadirkan hatinya saat mendirikan sholat, maka seluruh kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah. Oh ya, ini hadis riwayat Muslim nomor 1374. Seorang mukmin yang khusyuk, yang menghadirkan hati dan saat mendirikan sholat, seluruh kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Saya baru tahu ini ada hadisnya. Fa'in huwa qama fasalla fahamidallaha wa athna alaih wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farragha qalbahu lillahi illa antasara min khati'atihi ka hayatihi yawma waladathu ummuh. Dan bila ia berdiri dan sholat lalu memuji, ya, fahamidallah, memuji Allah, wa asna alaih, dengan sesuatu yang memang dia yang berhak atasnya, wa majjadahu billadhi, dan lalu menghusyukkan hatinya semata-mata hanya untuk Allah, maka niscaya akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim nomor 1347. Jadi bisa khusyuk itu bisa menghapuskan kesalahan, dosa-dosa kita. 2. Manfaat khusyuk salat dengan khusyuk dapat meleburkan dosa. Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim nomor 335. Ya. Ajat Miftah Sapa. Thank you very much for your visiting to my room. Mim ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu rudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kana kaffaratan lima qablaha minadh dhunubi ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahra kullah. Tidaklah seorang muslim yang ketika waktu sholat telah tiba kemudian dia membaguskan wudunya, khusyuk serta sholatnya, melainkan hal itu menjadi kafarat, ya, menjadi penebus dosa-dosanya, kafaratan lima qablaha, menjadi penebus dosa yang telah qablaha, yang telah lalu, minadz-dzunubi, selama tidak melakukan dosa besar, ya, malam yu'ti kabirah, selama tidak membuat dosa-dosa besar, wa dzalika dahra kullahu, dan itu berlaku pada seluruh waktu. Kata pengarang ini, manfaat khusyuk. Tuh capek lek ngomong terus. Ya, silakan yang mendengar siaran ini di sekitar Desa Pembagarsari yang berminat untuk makan mie ayam, mie dan kamu, mie ayam tanpa tulang, datang ke sini ya, ke Komplek Gria Branwir, dekat ke arah danau, ke arah Setu, ya, ke arah danau. Dari pos jaga itu cuma 5 meter ya, sebelah kiri. Nanti ketemu ini Cafe U yang pertama. Ada menunya itu
mie ayam 5.000, bubur ayam 5.000, picok 5.004, dan ojo lali donat kentang itu 5.004. Nah, di atas pintu masuknya, pintu gerbangnya warna hijau, ada ojo lali donat kentang 5.004 pcc. Terima kasih yang sudah bergabung. Jadi sekarang mukmin yang ketiga adalah manfaat, faedah dari orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mukmin yang sholat dengan khusyuk akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khusyun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang mukmin beruntung tuh kalau dia khusyuk, sholatnya khusyuk. Ini Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Terus apa lagi manfaat sholat yang khusyuk? Yang keempat, khusyuk menjadi salah satu sebab seseorang mukmin dimasukkan ke dalam surga. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wakhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surat Hud, Surat Hud ayatnya 23. Saya cuma membaca ya, nggak berarti terlalu jauh menjelaskan, takutnya salah. Kelima, faedah manfaat sholat khusyuk. Orang-orang yang khusyuk akan mendapatkan ampunan dan balasan yang besar. Jadi khusyuk membuat orang itu dimasukkan ke dalam surga. Sekarang orang yang khusyuk akan mendapatkan ampunan dan balasan. Wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was-saimati wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsira wal dzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya. Apa manfaatnya khusyuk? Laki-laki dan perempuan yang khusyuk, ini dalam surat Al-Ahzab ya, ayatnya 35. Laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Kalau yang khusyuk namanya wal khashi'un wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-saimina was-saimati. Apa itu? Orang-orang yang berpuasa laki-laki dan perempuan. Kemudian wal hafizina furujahum wal hafizati, orang-orang yang laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan dan kemaluannya, dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Wadzakirina katsirau wadzakirati, dan perempuan laki-laki yang banyak mengingat Allah. Ta'adda lahum maghfirah, maka Allah telah menyiapkan ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar untuk orang yang khusyuk. Disebutkan dalam surat ngatuin Masya Allah Al-Ahzab ayat 35. Jadi orang yang sholatnya khusyuk itu artinya hadir, hatinya hadir waktu sholat, pikirannya nggak ngelantur kemana-mana. Orang yang khusyuk menurut Allah di dalam surat Al-Ahzab ayatnya ayat 35,
Dia akan apa? Akan mendapatkan ampunan ya. Wa'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azim, dapat ampunan dan pahala yang ajrun azim. Ajran azima. Masya Allah ngantuk ya Roh. Yang 6, manfaat khusyuk. Yang ke-6, manfaat sholat khusyuk. Allah akan memberikan banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat bagi orang yang menghadirkan hatinya saat sholat. Dalilnya di surat Al-Hajj ayatnya 34. Al-Hajj 34 ya. Thank you Gian. Hartolio juga thank you very much for your visiting to my room ya. Ada manfaat yang ke-6 dari khusyuk ini, ada yang ke-6. Allah akan memberikan banyak kebaikan di dunia maupun di akhirat bagi orang yang menghadirkan hatinya saat sholat, bagi yang khusyuk. Walikulli ummatin ja'alna man sakana liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang ke-6, buat setiap umat telah kami syariatkan penyembahan atau kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan kepada mereka. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Fa ilahukum ilahu wahid. Sampaikanlah Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat kepada Allah. Ini dapat apa? Orang khusyuk itu dapat banyak kebaikan ya, dan baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang manfaat khusyuk yang ke-7. Khusyuk akan mewariskan dan mengukuhkan petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hafal Quran enak itu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadiyal ladzina amanu ila siratim mustaqim. Masya Allah ya Rabb, hilangkanlah rasa kantukku ya Rabb. Bagi setiap umat telah kami syariatkan, sudah tadi ya, khusyuk akan mewariskan apa? Dan mengukuhkan petunjuk yang diberikan oleh Allah, agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu tahu bahwa Al-Quran adalah kebenaran dan Rabbmu, Tuhanmu, dari Tuhanmu, kebenaran dari Tuhanmu. Mantul rek. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
fayu'minu bihi wa tukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadiyal ladzina amanu ila siratim mustaqim. Agar orang-orang yang telah diberi ilmu dan mengetahui bahwa ia Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhanmu, sehingga mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pemberi petunjuk kepada orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Al-Hajj ayat 54. Terus yang ke-8, manfaat khusyuk. Ada di buku ini ya. Memahami arti dan menjaga sholat, karya Ustaz Sahal Fikri. An Sufyan bin Uyainah qala ajhalun nasi man taraka ma ya'lamu wa a'lamun nasi man 'amila bima ya'lamu wa afdalun nasi akhsya'ahum lillah. Ini hadis ya. Hadis riwayat dari ini nomor 334. Sufyan bin Uyainah berkata, orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang paling pintar adalah orang yang mengamalkan ilmunya, serta orang-orang yang paling mulia adalah orang-orang yang lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Wis, itu halaman biru. Jam berapa udah ngantuk sih? Baru sejam. Tips khusyuk. Sekarang tipsnya. Menurut Ustadz Sahal Fikri, tips khusyuk dalam sholat. Meski khusyuk tidak mudah, khusyuk tentu dapat diraih oleh mukmin dengan latihan terus menerusnya. Ya, ada banyak metode meraih khusyuk dalam sholat. Dan Minhatul Alam fi Syahril Bulughil Maram dijelaskan ada 2 langkah untuk meraih khusyuk. Pertama, quwwatul muqtada. Dalam Minhatul Alam fi Syahril Bulughil Maram dijelaskan ada 2 langkah untuk meraih khusyuk. Quwwatul muqtada, yaitu melakukan hal-hal yang bisa membawa bahkan menguatkan khusyuk, di antara dengan melakukan hal berikut. Bersiap untuk sholat sebaik mungkin seperti memakai pakaian terbaik sebagaimana firman Allah, wahai cucu anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid. Jadi kalau pakai ke masjid itu pakaiannya dirapiin ya. Kan kita mau menghadap Allah, jangan pakai kaos. Ya, pakai baju koko, baju bagus lah. Maksudnya bagus tuh bukan mahal tapi Masya Allah ngantuk ya. Jadi triknya supaya dapat khusyuk itu bersiap untuk sholat sebaik mungkin. Kemudian tumakninah. Tumakninah itu hati tenang, yaitu tenang dalam melakukan setiap gerakan sholat sehingga sempurna. Itu tipsnya supaya khusyuk, jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Miss Jo. Jadi pertama tadi
Kuwatul muqtado yaitu melakukan hal-hal yang bisa membawa bahkan menguatkan khusyuk. Di antara dengan bersiap sebaik mungkin. Tartil yang berikutnya supaya dalam membaca Al-Quran dan mentadaburi maknanya. Misalnya juz 25 habis Fatihah kita baca ilaihi raddu ilmu sa'ah wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi. Ilaihi raddu ilmu sa'ah dikembalikan ke Allah ya. Soal waktu atau kapan terjadinya kiamat itu. Wa ma takhruju min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi. Untuk terima kasih ya yang sudah nyapa ya. Mentadaburi tiap bacaan sholat yang berupa zikir doa terlebih ketika sedang sujud. Subhana rabbil a'la, kita tadaburi subhana rabbil a'la, maha suci Allah yang maha a'la, yang maha tinggi. Waktu sujud kita, kepala kita tersentuh atau menyungkur di bumi. Ternyata yang tinggi itu Allah, kita ini cuman gagah-gagahan pengen jadi orang hebat aja, ilmunya tinggi dan lain-lain. Yang sujud kita memposisikan Allah terlebih tinggi dari semua hamba dunia. 2. Da'fus syagil. Da'fus syagil yaitu menghilangkan hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu bahkan mencegah datangnya khusyuk, diantaranya menghindari 1, 2, 3, 4, 5. 1. Hindari yang supaya khusyuknya itu dapat, yang menghalangi khusyuk itu dihindari. Sholat sambil menahan buang air, nah, itu makruh ya. Buang air dulu baru sholat, kalau ditahan nggak khusyuk tuh. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna sholat seseorang apabila makanan yang telah dihidangkan atau bahkan dia menahan buang air kecil dan besar. Ngantuk rek. Kita paksain ya. Jadi hilangkan hal-hal yang mengganggu kehusyuan seperti waktu sholat kok pengen ke toilet atau makanan udah ada. Jadi makan dulu. Kalau sholat sambil nunggu kebayang makanan nggak khusyuk. Terus sholat dalam keadaan ngantuk. Kalau kata Rasulullah, kalau sholat ngantuk tidur dulu. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian ngantuk saat sholat, hendaklah tidur dulu sehingga mengetahui apa yang ia baca. Hadis riwayat Bukhari nomor 206. Sampai dia tahu apa yang dibaca. Misalnya Allahu Akbar, itu artinya Allah Maha Besar. Kalau dia nggak tahu atau dia nggak tahu sedang baca apa, maka dia itu sunahnya tidur dulu. Terus kemudian hadis Bukhari nomor 709, menoleh saat sedang sholat tanpa
ada keperluan menoleh ke kiri ke kanan. Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh dalam sholat. Kata Aisyah, maka beliau bersabda, itu adalah sambaran yang sangat cepat yang dilakukan oleh setan terhadap sholatnya seorang hamba. Jadi jangan menoleh ya. Kalau ada makanan udah disiapin, makan bareng-bareng, ditawari sama keluarga, makan dulu, jangan sholat. Terus sholat kok pengen ke ini, buang air kecil, buang air besar, langsung sholat, jangan tanggung. Langsung sholat, langsung ke kamar mandi, jangan tanggung. Sholatnya nanti udah 4 rakaat keempat misalnya ya, atau kita belum sholat terus ada makanan, so makan dulu. Kemudian memandang ke langit ketika sholat itu bikin sholat kita nggak khusyuk ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa ini? Irwan Fahri, terima kasih ya. Kemudian ya terima kasih yang sudah bergabung. Ditegur sama TikTok, katanya nggak aktif ya, apa nggak interaktif. Ya tapi nggak ada yang mau dijawab, apa nggak ada yang nanya. Gitu. TikTok ini sombong bener ini. memandang ke arah langit. Tapi nggak ada yang nanya ya, nggak ada saya nggak jawab. Memandang nggak ada yang aktif. Memandang ke Tidaklah satu kaum menghentikan untuk mengangkat pandangannya mereka ke langit dalam sholat, atau kalau tidak niscaya pandangan tersebut tidak akan kembali kepada mereka. Mereka jadi buta. Hadis riwayat hadis Muslim nomor 649. TikTok ini banyak aturan, males saya. Kita suruh dagang ya, kita suruh jadi afiliator, jadi seller, suruh dagang ya. Nggak pantas hidup hanya untuk dagang. Ya yang mau beli mie ayam silakan ke sini ya, saya dagang. Kemudian yang menghilangkan khusyuk memakai pakaian yang akan mengganggu konsentrasi diri sendiri bahkan orang lain ya. Ini semuanya minta minta semuanya diundang. Piye toh? Semuanya minta diundang. Wes kita banyak. Jagalah hati. Palumbang. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Kita nggak bicara politik ya. Bicara sholat. Aisyah, Nabi SAW sholat. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW sholat dengan mengenakan baju yang ada gambarnya, lalu beliau bersabda, gambar-gambar pada pakaian ini menggangguku. Kembalikanlah kepada Abu Jaham agar dia mengganti dengan pakaian yang terbuat dari bulu kasar dan tidak bergambar. Hadis Bukhari nomor 710. Kemudian yang menghilangkan khusyuk adalah menguap. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguap dalam sholat adalah
dari setan. Jika seorang dari kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Dari Cakarmanto, terima kasih yang sudah baru saja mendapatkan rencana pemberi hadiah nomor 1 dari Palembang. Terima kasih Cakarmanto. Terima kasih yang masih ini ya, masih menguap. Apa sih? Marlina Akhirianti. Menguap dalam sholat adalah dari setan. Jika seorang dari kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Tahan. Sekarang halaman 20 ya. Undangan makku untuk mengadakan sesi kohos sekarang. Panduan bacaan dan makna takbiratul ihram. Gerakannya berdiri tegak bagi yang mampu dengan menghadap kiblat. Pak Adep ya. Pak PAADCP ya. Terima kasih ya. 2 niat untuk mengerjakan sholat. Kuhos dengan kreator. Kuhos. Kuhos dengan kreator perempuan semua gimana? Niat untuk mengerjakan sholat. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu niat dalam sholatnya. Waktu niat ya. Fairly Kezia Jova Star Irawa sudah bergabung. Terima kasih ya Java Star. Niat untuk mengerjakan sholat. Para ulama beda pendapat mengenai waktu niat dalam sholat. Pendapat pertama, menurut mazhab Imam Syafi'i, niat harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Pendapat kedua, jadi niat bersama dengan takbiratul ihram itu yang gini lah. Allahu Akbar itu niatnya dipasang dalam hati menurut serentak menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, kedua, niat tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Artinya niat boleh mendahului takbiratul ihram dalam waktu sebentar. Pendapat kedua dianut oleh mayoritas ulama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Mazhab kedua. Burhanuddin, thank you, terima kasih. Matur nuwun sangatnya. Pendapat kedua dianut oleh mayoritas ulama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Apa maksudnya? Niat tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Artinya niat boleh mendahului takbiratul ihram dalam waktu sebentar. Niatnya dalam hati ya. Kemudian ketika mengucapkan takbir sambil mengangkat kedua tangan boleh sejajar dengan bahu maupun telinga. Boleh begini, nih sejajar bahu, sejajar bahu atau telinga, ya. 4, kedua tangan bersedekap dengan tangan kanan berada di atas tangan kiri, ya kan?
Para ulama beda pendapat perihal posisi tangan bersedekap. Pendapat pertama, ketika bersedekap tangan diletakkan di bawah pusar, sebagaimana pendapat Hanafi dan Hambali. Pendapat kedua, tangan diletakkan di atas pusar di bawah dada, seperti pendapat mazhab Syafi'i. Di pusar, mana pusar? Kiri ya? Pusar. Hanafi, Hambali. Kalau Imam Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Ini Imam Syafi'i. Pendapat ketiga, diletakkan di atas dada. Ini disampaikan Imam Qurtubi dan Al-Mubarakfuri. Di atas dada. Ya. Dalam kitab Asar Ilal Al-Hadis fi Ikhtilafil Fuqaha halaman 276 sampai 277. Jadi ada posisi di pusarnya di atas pusar, di bawah dada, atau di atas dada. Sama aja, nggak penting sholat. Nah, sekarang bacaan Mikhail Sutardo. Terima kasih ya Banana. Ya sehat, alhamdulillah. Saya bukan mbah ya, usia saya 65. Mbah, iya. Mbah. Ini kita baca buku ini ya, memahami arti dan bacaan sholat. Bacaan Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Ya, terima kasih ya Michael Sutardo dan juga Mbah Nagara. Wis mbah lah ya mbah. Makna saat takbiratul ihram, seorang hamba memulai sholatnya dengan pengakuan bahwa Allah itu Maha Besar. Tidak ada apapun di alam semesta ini yang memiliki kekuasaan dan keagungan melebihi kekuasaannya. Ya katanya kita ini berada di dalam sistem tata surya, solar system ya. Di situ ada planet-planet sampai Pluto itu. Dan itu bagian dari galaksi Bima Sakti yang besar itu. Yang jutaan galaksi Bima Sakti itu isinya banyak sistem tata surya, apa istilahnya sih? Galaksi Bima Sakti itu semacam galaksi Bima Sakti itu kalau bukan di zoom, dilihat dari jauh lagi, kalau kita lihat di YouTube itu ternyata alam semesta itu isinya triliunan galaksi Bima Sakti, dan ilmuwan tidak bisa membayangkan di mana tepi alam semesta itu. Jadi itu alangkah luasnya alam semesta, dan Allah itu lebih besar daripada ciptaannya. Takbir adalah ikrar seorang hamba bahwa dirinya kecil dan lemah ya. Kita seperti debu aja di alam semesta ini. Ya terima kasih ya. Dari siapa ini? Prular Store 36 dan juga dari N sudah bergabung. Baru saya mendapat rencana memberi hadiah nomor 1. Jadi alam semesta ini luas sekali ya. Kita hanya seperti debu saja di dalam triliunan bintang-bintang yang enggak terhingga. Kita enggak tahu di mana tepi alam semesta itu. Alangkah kecilnya manusia, dan alam raya yang maha luas itu ciptaan Allah. Jadi Allah itu maha besar. Allahu Akbar, Allah maha besar. Semua hal takbir adalah ikrar seorang hamba bahwa dirinya kecil dan lemah. Jadi makanya jadi pejabat, jadi penguasa itu jangan merasa kuat ya. Dikasih demam aja langsung dia menggigil ya, lemah ya. Baru dikasih kekuasaan 5 tahun terus macam-macam. Semua hal yang manusia miliki, baik berupa kekayaan, baik berupa keturunan, jabatan maupun harta lainnya, hanyalah datang dari
karunia Allah. Hadza min fadli rabbi, semuanya itu hadza min fadli rabbi, adalah karunia dari Tuhanku, dari Rabbku. Dengan begitu seorang mukmin yang memberikan sholat tidak pantas memiliki hati yang merasa sombong. Ada catatan kaki nih ya, nomor 3. Kebesaran dan keagungan hanya milik Allah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Terima kasih ya Perular Store sudah menyapa. Kita nikmati alam raya dengan secangkir kopi. Kreatif bener sih. Kebesaran dan keagungan hanyalah milik Allah. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, kesombongan adalah pakaianku dan kebesaran adalah selendangku. Siapa saja yang mencabut salah satu keduanya dariku, maka aku akan lemparkan dia ke neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4164. Kopi boleh diminum tapi jangan creamer, bahaya itu. Popcorner, terima kasih sudah bergabung menyapa. Selain itu, seorang mukmin yang mendirikan sholat nggak pantas punya hati yang merasa sombong. Selain itu, ucapan takbir menjadi gerbang awal. Ini halaman 23 ya. Bahwa ia harus meninggalkan segala kesibukan duniawi. Jangan ditinggal, dicopot. Itu ya dari ingatannya. Dia harus meninggalkan semua kesibukan dunia setelah saat takbir itu. Allahu Akbar adalah pernyataan bahwa tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih penting daripada Allah. Kadang-kadang masih ingat dunia aja. Udah takbir. Maka tidak pantas kita menghadap Allah di dalam sholat namun masih memikirkan urusan dunia yang begitu kecil di hadapannya. Bukankah sholat hanya sebentar jika dibandingkan dengan waktu kita dalam mengejar urusan dunia? Iya. Sesha Anastasia. Nah, sekarang ini 24 membaca doa iftitah ya. Setelah takbir kan bukan membaca Fatihah kan, membaca doa iftitah. Ini ada 2 doa iftitah. Hadis riwayat Muslim nomor 940 dan doa iftitah pilihan yang kedua hadis riwayat Muslim nomor 943 dan 1290. Ya mbak, daripada menikmati kesombongan dan caci maki mending secangkir kopi. Ya wis. Doa iftitah. Doa pilihan pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wassalji wal barad. Itu doa pertama. Allahumma ya Allah, ba'id baini, jauhkanlah antara aku, wa baina khataayaya, dan jauhkan antara aku dan kesalahanku, kama sebagaimana ba'atta engkau jauhkan, bainal masyriqi engkau jauhkan antara timur, wal maghrib dan barat. Allahumma ya Allah, naqqini itu artinya sucikanlah aku, min khataayaya, dari kesalahanku, kama sebagaimana yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian yang putih yang disucikan minad danas dari kotoran. Allahumma ya Allah, ighsilni, atau kalau disambung Allahumma ghsil ya. Allahumma ghsilni ya Allah, cucilah aku, min khataayaya, dari kotoran, bil ma'i dengan air, wassalji dengan salju,
wal barat dengan embun. Itu hadis riwayat Muslim. Doa dari Rasulullah ya, doa iftitah ini. Jangirawan. Mikhail Sutardo nggak hafal Mbak? Iya saya nggak hafal. Yang hafal yang hadis yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar kabira subhanallah wa asilah. Itu yang saya baca. Yang kedua ini yang saya suka dibaca dari kalangan Muhammadiyah ya. Kalau yang kedua itu dari kalangan NU. Saya nggak hafal. Allahumma ba'id baini wa Allahumma ba'id baini baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Kalau istri saya itu membaca yang ini, iftitahnya. Karena dia dari Persis ya. Tapi dua-duanya hadis Muslim ya. Hadis Muslim yang Allahumma ba'id baini itu hadis Muslim nomor 940. Saya nggak baca itu karena saya nggak hafal. Ya. Yang saya baca adalah hadis Muslim nomor 940. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang hafal aja Mbak, enggak apa-apa ya. Ya kan saya udah bilang, saya hafalnya yang hafal itu yang suka dibaca orang-orang NU itu loh. Kalau yang Allahumma ba'id baini yang dibaca orang-orang Muhammadiyah. Ya sebenarnya bukan Muhammadiyah NU, ini dari Rasulullah dua-duanya. Lah ngono. Kok jadi NU Muhammadiyah? Ini dari hadis Muslim yang satu nomor 940 Allahumma ba'id baini, yang nomor hadis Muslim nomor 943 dan 1250 hadis riwayat Muslim juga itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhi lillahi wa ta'ala samawati wal ardi wa muslimin wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Padha wae Mbak Muhammadiyah yo padha malah kadang yo gak mojo. Jangan gitulah. Orang Muhammadiyah itu orang pintar-pintar, orang NU itu orang pintar-pintar, orang yang nggak pintar itu orang yang nggak sholat. Wes ya, sekarang kita ini di halaman 25 baru kita baca yang ini ya, doa pilihan kedua. Allahu akbar kabiro, Allah maha besar ya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah. Katsira, pujian yang banyak, katsir ya. NU yo podo kadang mojo kadang kakak. Akun ojo nglawak ya Pak. Podo NU karo Muhammadiyah podo ono dasari. Allahumma ba'id baini hadis Muslim nomor 940. Yang Allahu akbar kabiro itu hadis riwayat Muslim nomor 943. Podo dari Rasulullah. Ya enggak ngikuti Rasulullah itu saya enggak sholat. Kullu ummati kata Rasulullah, setiap umatku yadkhulunal jannah, pasti masuk surga. Illa man apa, kecuali yang enggak mau masuk surga. Wakila, terus dikata orang nanya, man ya ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Qal, Rasulullah menjawab, man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asani, siapa yang enggak sholat, siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad abadi, yang enggak mau masuk surga. Kata siapa? Rasulullah, bukan kata orang NU. Bukan kata Rasulullah. Nah ngono bae kabeh njaluk surga. Iya kata Rasulullah, bukan kata saya. Nah ngono bae kabeh njaluk surga. Makanya sholat, makanya taat ke Rasulullah, taat ke Allah, taat Rasul. Kunci surga itu adalah taat Allah, taat Rasulullah, ngono.
Iki kok nggak ono sing tuku mie ku sama bubur ayam gue. Terus subhanallah bukratan wa asila ya. Subhanallah maha suci Allah bukratan. Bukratan itu waktu pagi, wa asila waktu petang ya. Ini satu. Sholat itu isinya cuma dua, doa dan zikir ya. Itu ya bolak-balik ya. Bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya ya. Aku hadapkan wajahku, wajhiya ya, kepada lilladzi fatara samawati wal ard, kepada langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, maksudnya Allah hanifan ya. Dengan keadaan ikhlas, musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanif itu orang cenderung ya pada kebenaran ya. Muslim orang yang tunduk patuh ya. Hanifan, musliman, hanifan, apa ini tadi? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukanlah termasuk golongan orang-orang musyrik ya. Terima kasih ya, Ardiansyah. Wis wong wis duwe kunci surga kabeh iya. Kalau sholat. Kunci surga adalah sholat ya. Terus inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki di sini terjemahnya apa, ibadahku ya. Sungguhnya sholatku segala ibadahku, wa mahyaya, wa ya-nya double panjang 2 rakaat. Wa mahyaya, bukan wa mahyaya, tapi wa mahyaya, ya-nya ada alif di situ. Wa mahyaya, wa ma-nya juga mati. Wa mahyaya wa mamati, tinya 2 rakaat. Wa ma-nya 2 rakaat. Segala hidupku, ibadahku dan hidupku dan matiku lillahi, untuk Allah, hanya semata-mata untuk Allah, Rabbil alamin. Rabb itu artinya apa? Rabb, Pak Michael Stado. Apa artinya Rabbul alamin? Ayo jawab. Rabb bukan Tuhan. Rabb itu yang mendidik alam semesta. Rabbul alamin, Rabb itu memelihara, menjaga alam semesta, mengembangkan alam semesta. Rabbul alamin, yang memelihara, yang mengatur, yang menumbuhkan. Rabbul alamin, yang mendidik alam semesta. Yang termasuk mendidik kita itu adalah Rabb, mendidik kita itu. Ya kalau kita nggak mau dididik Allah karena kita karena jahil itu bodoh, nggak punya ilmu. Yang kedua karena hawa nafsu. Ya kuwi, iya, ya itu memang itu Rabb. Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terjemahnya sebenarnya itu Rabb itu yang mengembangkan, meluaskan alam semesta, yang mendidik, menjaga. Mana mak? Mbuh, ya kuwi. Terus sampai wa mahyaya, ya-nya panjang. Wa mahyaya, wa mamati, ma-nya 2 rakaat, ti-nya 2 rakaat. Tapi kalau wa mahyaya, ya-nya 1 rakaat. Podo wae mbah kabeh merujuk maring Gusti Allah. Iya bener. Wa mati, wa mahyaya, ya-nya 1 ya. Tapi kalau wa mati 2. Hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya untuk Rabb
alamin. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu, dan itu begitulah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin. Ini bukan wa ana, bukan panjang meskipun ada alif ananya ini. Tapi dia enggak dibaca panjang, tapi wa ana minal, bukan wa ana, dan saya bagian dari orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Tapi wa ana, bukan wa ana minal muslimin, tapi wa ana minal muslimin. Muslimin 6 harokat Pak ngono. Itu hadis riwayat Muslim 943 dan nomor 100.250 yang suka dibaca saudara-saudara kita orang NU. Tapi lah bujuku karena orang Persis itu membaca yang Allahumma ba'id baini, sama-sama dari Rasulullah berdoai. Penting sholat. Syauki, makasih ya Syauki. Ya, wis. Makna halaman 26 ya. Buku ini loh, kita refreshing ya, refresh. Sampai capek aja. Jam 12:04. Saya pengen 2 jam atau 1,5 jam ya. Ya, terima kasih M. Syauqi ya. Juga Novan, Linana Yosef, Sopi, Hendra sudah bergabung. Thank you very much for your visiting to my room. Bolak-balik Inggrisnya itu aja supaya kelihatan keren. Kang Iwan sapa. Dah ya, makna doa iftitah. Iftitah itu artinya pembukaan. Sebelum mulai itu kan iftitah sebelum Al-Fatihah. Al-Fatihah pembukaan juga artinya. Doa iftitah mempunyai makna yang dalam jika benar-benar dihayati. Pada lafal doa yang pertama terkandung doa pertama itu Allahumma ba'id baini wa bainana. Enggak apa lagu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya wa kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Itu pada lafal doa yang pertama terkandung permohonan agar dijauhkan ya, dari perbuatan dosa seperti jauhnya langit barat, bainal masyriqi wal maghrib ya. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Terkandung permohonan agar dijauhkan dari perbuatan dosa sekaligus diselamatkan dari hukuman jika sudah terlanjur melakukan dosa. Doa ini mengandung permohonan agar Allah membersihkan dosa-dosa kita dengan air, dengan salju ya. Bilma wa salju wal barad, itu akhir dari doa yang pertama tadi kan. Ya, terima kasih Undang Cahaya, Kang Iwan, Novan. Ini ada catatan kaki nomor 4 ini. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya dosa dan kesalahan manusia menimbulkan panas dalam hati. Semakin banyak berbuat dosa, semakin berkobar api di dalam hati. Hal ini tentu melemahkan dan mengotori hati manusia. Air, embun, dan salju adalah materi yang mampu memadamkan dan membersihkan hati manusia dari api tersebut. Ini dalam kitabnya apa? Ighatsatul Lahfan min masyahidis syaitan, juz 1 halaman 57. Kenapa Rasulullah minta supaya Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah aku, min khotoyaya, dari kotoran, dari kesalahanku, bil ma'i wasalji wal barad. Itu karena itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim tadi bahwa dosa dan kesalahan yang kita buat itu seperti api, menimbulkan panas dalam hati. Maka kita minta kepada Allah supaya dibasuh ya. Api yang panas itu karena dosa kesalahan yang kita buat itu dibasuh dengan bilma, dengan air, wasalji dengan salju, wal barad dengan embun. Karena 3 materi itu, salju, embun, dan dengan salju, embun, dan air, itu adalah materi yang mampu memadamkan api.
dan membersihkan hati manusia dari api tersebut menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya tadi. Sas Hermaira, terima kasih. Thank you very much for your visiting. Kalau ada your berarti tambah ing ya, visiting, your visiting. Saya pernah belajar bahasa Inggris waktu umur saya 57, waktu sebelum COVID, di Pari, kampung Inggris 6 bulan. Teman-teman saya 150 orang itu anak-anak SMA 17, 18. Saya sendiri yang belajar bahasa Inggris umur 57 di Pari. Saya tinggalkan kampung ini pergi ke Pari 6 bulan belajar bahasa Inggris. Makanya dari tadi saya ngomong bahasa Inggris ya. Thank you very much for your visiting to my room. Itu ngapalinnya 3 bulan itu. Fatih Mas Duki, terima kasih. Gurunya aja umurnya 23, ada yang 19 tahun gurunya, guru saya, Masya Allah, pinter ya. Saya kursusnya di ini HIC, Happy English Course 1, grupnya BEC Mr. Kalen ya, yang pendiri dari kampung Inggris tuh. Di sana ada 120 kursus ya di 3 desa itu. Ya terima kasih Fatih Mas Duki ya. Darni, thank you. And thank you. Oh saya thank you karena saya pernah belajar bahasa Inggris di kampung Pari umur saya 57. Udah senja saya belajar bahasa Inggris. Itu masuknya itu 8 kelas dari subuh sampai nanti selesai jam 8 malam. Mabuk 8 kali masuk kelas. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Gitu. Pari 25 kilo dari kota Kediri itu. Dari stasiun terus naik kendaraan setengah jam ke kampung Inggris. Saya kursusnya di ini, di Happy English Course, bukan course. Ya saya ngikutin orang-orang sana aja, guru-gurunya ngomongnya Happy English Course kan ya. Selama ini saya ngomong course. Udah, terus sehingga sorry rek, aku puasa ya, ngelak sebenarnya. Masih lama buka ya. Bocil labu Tasik. Kita bahas ini ya, refreshing tentang sholat ya. Jadi saya lagi baca ini untuk ngurangi hukuman dari TikTok. Jadi kena 24 poin, jadi akhirnya keranjang kuning saya hilang semua. Saya suruh live streaming yang nggak ada pelanggarannya kira-kira 1,5 jam. Untuk ngurangi poin tuh 3 kali katanya, 3 kali live streaming. Nggak, saya paling nggak nanti jam piro itu. Tadi jam 1,5 jam, setengah bentar lagi kelar ya. TikTok ini sombong, TikTok kita suruh dagang mulu. Oh iya, siapa yang mau tertarik mie ayam saya masih ada, mie sama bubur ayam. Mie ayam bikinan saya sendiri, semur ayam. Sehingga manusia terbebas dari dosa seperti pakaian putih yang telah bersih dari noda. Semua dosa yang telah kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Tanpa memohon dijauhkan dan dibersihkan dari dosa-dosa begitu banyak. Karena siap menanggung seluruh hukuman di akhirat. Adapun iftitah yang kedua merupakan pernyataan bahwa ketika sholat kita sedang menghadap Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kita patuh dan tunduk hanya kepadanya melalui ibadah dengan hati yang ikhlas. Ikhlas, katakanlah sungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama dari umatnya yang berserah diri kepada Allah. Ikhlas itu, khalis itu seperti ini katanya. Irang, terima kasih ya. Thank you very much. Loka TV. Siti Faro, terima kasih. Itu
Ikhlas itu seperti di Quran tuh seperti air susu sapi, itu kan keluar dari sapi, nggak tercampur dengan kotoran sapi lo ya. Putih bersih tuh susu yang keluar dari sapi itu, dari perut sapi. Nah, itulah ikhlas, nggak ada campurannya dia. Kena sedikit kotoran maka susu itu nggak bisa diminum toh. Tapi susu itu keluar dari perut sapi itu dalam keadaan putih bersih ya, tidak tercampur dengan setitik noktah pun ya, dari kotoran sapi ya. Itulah ikhlas, nggak ada di sini ada ikhlas. Jadi dalam ibadah kepada Allah itu ikhlas karena Allah, bukan karena motivasi yang lain, lillah ya. Dan itu proses ini terus menerus ya, proses belajar terus menerus ya. Mas Afandi Sneaker ya, Nurul Hikmah, terima kasih. Oke, bahkan sholat, ibadah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah saja, kita ikhlaskan hanya untuk Allah. Hal ini merupakan bentuk kepasrahan dan pengabdian manusia sebagai hambanya. Terima kasih Mas Afandi Sneakers ya. Thank you very much. Nah, sekarang membaca ta'awudz ya, halaman 28. Kita bahas ini ya, bahas buku Memahami Arti dan Bacaan Sholat. Ta'awudz, apa arti ta'awudz? Bacaannya kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Ta'awudz sunnah diucapkan dengan sir. Sir itu dengan pembisik ya, dengan perlahan, dengan pelan-pelan. Sir, bukan jahar, bukan keras. Ta'awudz diucapkan di sir sebelum membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Membacanya boleh hanya di rakaat pertama ataupun di setiap rakaat. Waktu baca Fatihah itu loh. Undang awak, terima kasih. Nurul Hikmah, undang Mas, terima kasih. Afandi Sneakers, Tata Toniasa, terima kasih. Dijajah Belanda masih lebih baik daripada dijajah bangsa sendiri. Pendapat Ustadz bagaimana? Tarang nggak usah ngomong politik. Nanti ribut di sini ngomong politik. Kemarin saya nggak jadi live streaming membandingkan Nabi Muhammad dengan KDM ya, saya tiadakan, pasti ribut ya. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menolak yang mudorot, yang mafsadat itu muqaddamun, harus diprioritaskan ala jalbil masoleh, daripada kita ingin mendapatkan manfaat dari diskusi itu ya. Nah, oke, gitu ya Mas Afandi Sneakers. Undangan IFA, Tata Tonisa sudah bergabung ya. Ta'awudz itu bacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu boleh dibaca di setiap rakaat pertama maupun di setiap rakaat waktu sholat. Tapi kata Ustadz Salfikri ini bacanya sir aja, pelan-pelan. Meskipun ada speaker juga kalau bisa sih ya sepelan mungkin ya. Jangan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kedengeran kencang itu pakai speaker kalau kita jadi imam. Makna, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ajeng Rania undangan, terima kasih ya. Iva juga. Makna, A'udzubillahi samiil alimi min A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamazati wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari godaan tiupan dan bisikannya. Hadis Tirmizi nomor 2225 itu lengkapnya ta'awudz ya. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamazati wa nafthihi wa nafthihi. Pakai sa ya. Saya sampai berpikir mending aja merdeka ketimbang seperti saat ini, terus mau usah dibahas dulu ah. Urusan orang-orang itu. Urusan orang-orang itu.
Makna ta'awudz, setan adalah makhluk yang bertekad kuat untuk senantiasa menggoda menungso, menggoda manusia, ya kan? Dari Oliver, thank you very much. Mas Afandi Sneakers nomor 1, terima kasih. Oleh karena itu mereka selalu berusaha, setan itu selalu berusaha menghalangi manusia dari melakukan kebaikan. Lebih-lebih kalau kita mau sholat ya, setan pasti hadir untuk mengganggu. Ingat, mereka bikin pikiran manusia sibuk dengan hal-hal di luar sholat supaya khusyuknya hilang. Nang Surya, terima kasih. Undangan Li, terima kasih ya. Dengan membaca ta'awudz, singkatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, seorang telah berusaha melindungi dirinya dari gangguan setan. Ta'awudz merupakan bentuk pengakuan atas kelemahan manusia dari gangguan setan yang bersifat batin. Sesungguhnya hanya Allah yang mampu melindungi manusia dari gangguan setan ketika sholat. Jadi setan itu membuat kita sibuk waktu sholat ya, supaya khusyuknya hilang. Rasulullah bersabda, ini ada catatan kaki nomor 7, jika dikumandangkan sholat maka setan akan berlari dengan terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengar azan, dan jika azan telah selesai ia kembali lagi hingga ketika dikumandangkan qomat ia kembali lari, dan jika selesai qomat setan datang lagi sehingga membisikkan antara seorang dengan pikirannya. Ia berkata, ingatlah ini, ingatlah itu, dan apa saja yang sebelumnya tidak terpikirkan, sehingga seseorang tidak tahu bagaimana ia sholat. Hadis riwayat Ahmad nomor 7792. Jadi katanya Hamidah 98, terima kasih ya undang amoxilin, obat ini amoxilin. Jadi kalau azan kita mau ngomong, saya sering lihat video Ustaz di YouTube waktu Pilpres 2019 Tuan Donat dari Parung itu tertua di semester. Iya, itu zaman dulu, zaman masih muda. zaman jualan donat. Ya, dulu. Makasih Dayak. Hamidah sudah. Nah, jadi waktu azan itu sholat lari sampai terkentut-kentut, kata siapa itu? Kata Rasulullah. Kita nggak tahu kalau nggak dikasih tahu Rasulullah ya. Tapi begitu azan selesai, itu dia datang lagi untuk goda. Dan dia pergi lagi kalau kita koma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia lari itu. Begitu qomat selesai kita sholat, dia datang lagi itu. Dan goda kita supaya khusyuknya hilang. Ingat ini ya, ingat itu ya. Itu kata siapa? Kata Rasulullah, itu harus kita perangi, harus kita lawan tuh. Fokus, khusyuk. Caranya dengan menerjemahkan satu demi satu apa yang kita baca. Makanya kita memahami arti dalam bacaan sholat. Supaya apa? Khusyuk. Khusyuk itu artinya hadir, hatinya itu hadir. Oh, beda. Hati imam ya. Apa ini? Yang mana? Terima kasih Pak Iwan juga, Iwan pribadi ya. Terus dengan membaca ta'awudz, seorang berusaha melindungi dirinya dari gangguan setan. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang dibacanya pelan-pelan aja, sir ya, kata Rasulullah. Kata siapa? Kata Ustadz Salfikri. Ta'awudz merupakan bentuk pengakuan bahwa manusia itu lemah dari gangguan yang bersifat batin. Sungguhnya hanya Allah yang mampu melindungi manusia dari gangguan setan ketika sholat. Nah, ini ada catatan ini nomor 8 ini ya. Nomor 8, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pendapat yang masyhur dari mayoritas ulama atau jumhur ulama adalah sesungguhnya ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu ta'awudz namanya, ta'awudz itu berfaedah agar menghilangkan was-was dalam bacaan dan dilakukan sebelum memulai bacaan.
tafsir Ibnu Katsir. Di sini nggak dijelaskan di jilid berapa, halaman berapa oleh Ustaz Al-Fikri. Redaksi ta'awuz lengkap saat sholat menerangkan bahwa setan menggunakan manusia dengan 3 jalan: hams, nafkh, dan nafth. Hams adalah gangguan setan pada manusia dengan membuatnya gila dan kesurupan. Nafkh adalah tipu daya setan dengan membisikkan manusia agar sombong dan merendahkan orang lain. Adapun nafth adalah gangguan dari setan untuk melalui ilmu sihir. Ini ilmu sihir, keberadaan sihir telah dijelaskan dalam salah satu firman Allah dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul talinya. Al-Falaq ayat 4. Sihir membuat banyak mudarat bagi manusia, namun ada beberapa sebab yang membuat seorang mudah terkena sihir. Di antaranya lalai untuk mengingat Allah, 2 tidak memperhatikan ibadah dan dalam rangka taat kepada Allah, 3 orang yang mudah kena sihir. Sehat terus ya Ustaz. Ya, terima kasih Mas. Katenang direk mau kemana? Hati utat, makasih ya. Yang ketiga, yang kena mudah sihir tidak memperhatikan zikir yang diajarkan dalam agama Islam seperti zikir pagi, zikir petang, zikir sebelum tidur, dan zikir-zikir lainnya yang akan melindungi manusia dari gangguan setan. Ini Fatwa Nur Alat Dar Juz 3 halaman 298. Ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Siapa yang mau mie ayam dan bubur ayam? Suwaji sudah bergabung, terima kasih ya. Suwaji kemana ini? Suwaji siapa teman saya? Membaca surat Al-Fatihah. Ya, Iftitah tadi kan. Sekarang baca surat Al-Fatihah. Ya. Noi unu Kepri boy. Saya terus ya Ustaz, terima kasih. Aku tutup Ustaz ya. Aku tukang bubur ayam, saya bukan Ustaz. Saya tukang mie ayam, tukang donat, tukang piscok. Jadi halaman 31 ada teksnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya nama rokal ya. Terima kasih ya Igoy. Yang ayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang pemilik hari pembalasan. Di sini artinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami na'budu dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang Engkau beri nikmat? Yaitu para rasul. Gitu. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yang telah diberi nikmat kepada oleh Allah itu siapa? Para rasul, para nabi. Kita minta dibimbing menempuh jalan lurus mustaqim seperti para rasul, para nabi, para syuhada, orang-orang berjuang yang terbunuh di jalan Allah, para siddiqin, orang-orang yang jujur. Itu. Jadi kalau gitu kita harus kenal siapa Nabi Muhammad itu detailnya. Nanti kapan-kapan kita baca hadis ya.
Kita harus kenal siapa nabi way of life mereka. Kalau Rasulullah itu kan ini the living Quran yang hidup. Jadi kita harus baca hadis yang ribuan itu supaya kenal. Itu bukan scroll TikTok habis waktu, habis umur, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal Muhammad. Kita harus kenal para sahabat Nabi supaya jalan hidup mereka itu kita ikuti, yang mereka sudah diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan Islam gitu ya. Harus kenal biografi, jejak dakwah perjuangan mereka itu. Dan mereka kan berjuang berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulullah. Dan mereka diberi nikmat ini karena ngikuti, karena keimanannya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan jalan atau way of life dari orang yang maghdub, yang dimurkai, yaitu jalan hidup orang Yahudi. Waladhdallin, bukan jalan yang orang-orang sesat, yaitu orang-orang Nasrani yang menganggap Tuhan itu punya anak kan gitu. Itu orang sesat ya. Akidah Trinitas itu problematik ya. Jangan sampai kita punya akidah seperti itu. Atau orang Yahudi main pinjol pakai riba, itu loh maksudnya. Terus judi online ya. Ada anak-anak pakai jilbab di kampung ini, kerjanya ngirim nagih uang yang dia pinjamkan dengan bunga kan, atau bank keliling. Itu hidup yang nggak berkah itu. Nabi Muhammad itu adalah Muhammad semuanya. Maksudnya apa? Aku resmi untuk bergabung sebagai tamu. Itu enggak. Undang Mercy. Akun resmi untuk bergabung sebagai tamu. Itu mekanik. Aduh, saya takut kalau ada undangan-undangan gitu. Azkat. Udah ya, kembali ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin artinya ya Allah kabulkanlah doa kami. Anak-anak itu kalau sholat suka aminnya berantakan atau kencang-kencangan. Sebelum sholat kita bilang ya anak-anak, nanti kalau bawa baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, terus kita tuntun amin pelan-pelan ya bacain, jangan amin. Anak-anak dikasih tahu amin yang sopan, yang santun. Kan kita minta doa kita dikabulkan, jadi mengucapkan aminnya itu yang dihayati, yang sopan, yang santun, jangan teriak-teriak ya. Anak-anak kan suka di masjid juga teriak-teriak, nggak ada yang ngasih tahu. Wajahnya Muhammad, perilakunya Muhammad, akhlaknya Muhammad, sifatnya juga Muhammad. Muhammad adalah yang terpuji. Oh iya ya betul, baik. Ya betul Bapak. Oh masa Bapak? Saya sebenarnya bukan Mbah loh. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Udah tutup ini Pak? Belum, sampai jam 5:30. Dari mana lo? Ini Ferdi namanya, akunnya Idoy. Nisnya di TikTok motor. Murid santri saya. Hafal Quran 16 juz. Dari mana Per? Dari mana? Itulah. Bengkel. Mau makan. Aduh, ini kurang enak badan banget ini. Kenapa? Apa ya kemarin?
Tipes kayaknya bahasa. Nah, tuh, dirawat tuh. Gimana dirawat di rumah 2 hari dan enakan lah alhamdulillah sekarang. Cuma Makan selewat doang. ada bubur, ada mie ayam. Kalau ini enaknya. Nggak di toko, nggak di itu. Berapa hari sih Kang situ? Di rumah terus nih berkeluar. Itu kuliah semester pendek jadi. Insya Allah. Udah ya penonton, saya stop dulu ya, mau asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moga-moga jadi amal soleh. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.